Alhamdulillah, syukurulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Bapak-bapak, jamaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yang mungkin ini malam terakhir kita mengkaji terkait dengan masalah penyembelihan hewan kurban dan tata cara sholat Aidain. Kebetulan memang antara ibadah haji dengan Idul Fitri tidak ada perbedaan yang signifikan. Sebenarnya enak menyampaikan. Baik, para bapak dan ibu sekalian, kemarin kita sudah membahas terkait dengan masalah tata cara sholat Idul Adha, bahwa di sana ada beberapa pendapat bagaimana tata caranya. Tata cara yang pertama adalah yang disyariatkan oleh Imam Malik yang hampir sama dengan Imam Syafi'i, yaitu menggunakan 7 takbir di rakaat pertama, kemudian 5 takbir di rakaat yang kedua. Akan tetapi bedanya antara Imam Malik dan Imam Syafi'i, kalau Imam Malik 7 takbir itu termasuk dengan takbiratul ihram, tetapi kalau Imam Syafi'i 7 takbirnya itu di luar takbiratul ihram. Hanya itu bedanya. Mungkin yang berlaku di Indonesia kebanyakan secara umum adalah mengikuti tata caranya mazhab Imam Syafi'i, yaitu dengan takbir 7 kali di rakaat pertama plus takbiratul ihram dari 8 kali, kemudian 5 kali di rakaat kedua dengan takbiratul qiyam, yaitu takbir ketika berdiri dari sujud. Nah, sebab-sebab ikhtilaf di antara mereka adalah pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, di mana Ibnu Umar mengatakan syahidul adha wal fitr ma Abi Hurairah wa kabarati ula sab'an takbiratin qabla al-qira'ah wa fil akhir atau fil akhirati khamsan qabla al-qira'ah. Jadi yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Ini Imam Syafi'i dan Imam Abu dan dengan Imam Malik mengambil hadis yang sama, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang menceritakan 7 kali takbir di rakaat pertama dan 5 kali takbir di rakaat kedua. Hanya saja Imam Syafi'i menafsirkannya secara berbeda, yaitu 7 kali takbir di luar takbiratul ihram. Kemudian Imam Abu Hanifah memiliki pendapat yang lain, ya, yaitu 3 kali takbir di rakaat pertama dan 3 kali takbir di rakaat kedua. Hanya bedanya kalau di rakaat pertama takbirnya sebelum Fatihah dan sebelum surah, kalau di rakaat kedua setelah Fatihah dan setelah surah. Jadi 3-3 itu adalah mazhab Imam Abu Hanifah. Kemudian ada juga kalangan yang melakukan takbirnya itu 9 kali, baik di rakaat pertama maupun di rakaat kedua. Jadi macam-macam, ya. Kemudian itulah tadi dalil yang diambil oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar terkait dengan masalah tata salat yang menggunakan 7 takbir. Kemudian Imam Abu Hanifah mengambil hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah yang diambil dari Amr bin As, di mana beliau ruya annahu su'ila Abu Musa al-Asy'ari, menceritakan bahwa Abu Musa al-Asy'ari ditanya bagaimana Rasulullah SAW yukabbir bil adha wal fitr, bagaimana Rasulullah SAW itu melakukan takbir waktu Idul Adha dan Idul Fitr. Faqala Abu Musa, kemudian Abu Musa al-Asy'ari menjawab, kana yukabbiru arba'an al-janaiz, yaitu menyamakan bentuk takbirnya Idul Adha dan Idul Fitri itu seperti sholat jenazah. Jadi sholat jenazah itu kan 4 takbir, maksudnya termasuk dengan takbiratul ihram. Itulah dari yang diambil oleh Imam Abu Hanifah, kenapa dia melakukan 3 kali takbir plus takbiratul ihram, karena beliau diajari, ya, Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa orang-orang Kufah pada saat itu termasuk Imam Abu Hanifah juga yang berlaku dari Mas'ud bahwa yang namanya salat Idul Fitri dan Idul Adha itu menggunakan takbirnya 3 kali plus takbiratul ihram, jadi 4 kali, mengibaratkan seperti sholat jenazah. Itulah yang membedakan. Ada 2 hadis yang diriwayatkan secara berbeda. Kemudian wakhtalafu fi raf'il yadaini,
Kemudian mereka juga berikhtilaf tentang masalah mengangkat tangan. Ya. Waminhum man rafa'a dzalika wa huwa madhhab Syafi'i. Waminhum man lam yara rafa'a illa al-istibda' faqat. Jadi ada dua pendapat bahwa sebagian dari yang mengatakan bahwa mengangkat tangan itu adalah satu keharusan, ada juga yang tidak. Ada juga yang sifatnya itu mukhayyar, itu pilihan, bukan kewajiban. Yang wajib itu adalah takbir ihram yang pertama saja. Jadi jangan heran kalau misalnya ada orang yang takbir Idul Adha dengan Idul Fitri baik 7 kali maupun 5 kali tidak mengangkat tangan. Kemudian mereka juga berikhtilaf atau berbeda pendapat terkait dengan siapa yang diwajibkan untuk datang atau melakukan salat Idul Fitri dengan Idul Adha. Waqala qa'ifah yusalluna al-hadir wal musafir bihi qala Syafi'i wal Hasan al-Basri. Jadi golongan yang pertama adalah diwajibkan untuk sholat Id baik yang sedang melaksanakan perjalanan maupun yang tidak melakukan perjalanan. Jadi Imam Syafi'i mewajibkan, bukan mewajibkan, nanti Imam Syafi'i mensyariatkan yang namanya sholat Id bagi orang yang hadir maupun yang musafir. Malah Imam Syafi'i bukan hanya orang yang hadir dan musafir saja, termasuk orang-orang kampung yang al-Bawadi. Al-Bawadi itu maksudnya orang-orang yang tinggal di pelosok-pelosok pada pasir. Karena biasanya yang akan sholat Jumat dengan sholat Idul Adha dan Idul Fitri itu diadakannya di kota biasanya. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan bahwa sholat Id wajib bagi orang yang musafir maupun yang tidak musafir, termasuk juga orang-orang al-Bawadi, orang-orang yang tinggal di pada pasir. Wa qala Abu Hanifah wa ashabuhu innama tajibu sholatul jumu'ah wal 'idaini 'ala ahli al-absar wal madain. Tapi Imam Abu Hanifah tidak mewajibkan kepada orang-orang yang musafir. Jadi Imam Abu Hanifah mewajibkan baik itu sholat Jumat maupun sholat Id kepada orang-orang yang hadir yang tidak melakukan perjalanan dan mereka tinggal di kota, artinya di tengah-tengah keramaian. Jadi orang-orang yang tinggal di kampung di pelosok-pelosok, bayangan kita itu yang tinggal di pelosok itu sebenarnya adalah orang-orang yang tinggal berkelompok tapi kecil, misalnya ada cuma 5 keluarga, itu ya. Jadi kalau bapak-bapak pergi ke padang pasir di jazirah-jazirah Arab sana, itu ya orang-orang Badui itu hidup berkelompok dalam kelompok-kelompok kecil, hanya sekitar 5-10 keluarga. Makanya Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa orang-orang yang tinggal di pelosok-pelosok Badui seperti itu tidak diwajibkan untuk sholat Id, termasuk juga untuk orang yang melakukan safar atau musafir. Itulah perbedaannya. Karena ada hadis yang mengatakan la sholat al-fitri wal adha ala musafir. Tidak diwajibkan sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha bagi seorang musafir. Nah, sebab-sebab ikhtilaf di antara mereka adalah karena mereka ada yang mengkiaskan sholat Id sama dengan sholat Jumat, dan ada juga yang tidak mengkiaskan sholat Id dengan sholat Jumat. Jadi bagi mereka yang mengkiaskan sholat Id dengan sholat Jumat seperti Imam Syafi'i, maka dia mewajibkan. Jadi Imam Syafi'i mewajibkan sholat Jumat bagi orang musafir dan tidak musafir, bagi orang-orang Bawadi maupun orang kota untuk melaksanakan sholat Jumat, sehingga sholat Id pun demikian. Nah, sementara Imam Abu Hanifah tidak, bagi orang musafir tidak perlu sholat Jumat, bagi orang-orang pelosok kampung tidak perlu sholat Jumat. Jadi sebenarnya yang membedakan pendapatnya mereka itu karena mereka ada yang mengibaratkan itu sama dengan sholat Jumat, maupun ada yang tidak dengan sholat Jumat. Sehingga nanti ketika mereka mengibaratkan sama dengan sholat Jumat dan tidak dengan sholat Jumat, maka faktor turunannya pun ada, ikhtilaf turunannya ada. Termasuk ikhtilaf turunannya itu dalam perlu tidaknya sholat qobliyah dan ba'diyah. Bagaimana dengan orang-orang yang masbuk sholat Id, apakah perlu 2 rakaat atau 4 rakaat? Jadi ketika para ulama mengiktibarkan, mengkiaskan antara sholat Id dengan sholat Jumat, itu ternyata turunan ikhtilafnya juga ikut. Turunan mereka berikhtilaf, berbeda pendapatnya juga ikut. Kemudian yang berikutnya adalah waqad farraqat as-sunnah bainal hukmi lin-nisa'i fil 'idain wal jumu'ah. Kemudian ada juga kalangan yang membedakan untuk
perempuan, karena perempuan tidak diwajibkan untuk sholat Jumat, maka sholat Id pun demikian. Tetapi berbeda dengan Imam Syafi'i mensyariatkan perempuan dan anak-anak pun untuk ikut. Tetapi yang berpatokan kepada qiyas sholat Jumat, maka perempuan tidak diwajibkan untuk sholat Id. Karena perempuan tidak diwajibkan sholat Jumat. Ini faktor gunanya ke sana. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengatakan, oh perempuan nggak usah sholat Id, di rumah aja nyiapin makanan, nah itu harus kita pahami bahwa mungkin dia berkeyakinan mengiktibarkan, mengkiaskan sholat Id sama dengan sholat Jumat, di mana perempuan tidak hadir. Nah sekarang konklusinya bagaimana buat kita? Nah buat kita, kalau menurut saya, karena perempuan itu tidak sholat Jumat, jarang sekali kumpul bersama-sama, maka setahun sekali, 2 kali Bu ya sholat di. Cuman persoalannya kadang-kadang karena kita ini terbiasa sholat Jumat cuma batangan doa, laki-laki doa, kadang-kadang agak risih juga gitu ya, bareng-bareng dengan ibu-ibu. Apalagi kalau misalnya di beberapa tempat ibu-ibu dengan bapak-bapak itu berdampingan, sehingga ketika ibu-ibu datang, bapak-bapaknya itu kan melihat siapa yang datang turun dari mobil. Apalagi ibu-ibunya kebanyakan, mohon maaf, ketika turun itu, ini banyak terjadi di banyak tempat, itu belum menggunakan mukena, masih pakai pakaian aslinya gitu. Jadi pakai mukenanya itu waktu mau sholat, ketika udah duduk baru pasang mukena. Nah bisa dibayangin bapak-bapak yang duluan, kemudian lihat ibu-ibu datang turun dari mobil masih pakai dandan lebarannya, belum pakai mukenanya, itu kan mengganggu juga. Astagfirullahaladzim. Ya. Karena yang lain pakai lebaran kan macam-macam Pak. Ada yang membentuk, ada yang tidak membentuk. Nah jadi jemput ya. Jadi ini kita himbau juga kepada bapak-bapak, kalau bisa ibu-ibu sebaiknya dari rumah itu sudah menggunakan kain untuk sholat. Kalau toh dalamnya pakai baju lebaran, ya ditutup pakai mukena. Paling tidak di mobil sebelum turun pakai dulu deh, biar keluar dari mobil itu cakep, kelihatan orang udah pakaian sholat, bukan kayak orang mau fashion show gitu ya. Ibu ada nggak? Ada. Bu ya, kita Bu ya. Jadi nanti pakai mukena, jangan pakai pakaian lebaran. Biar nggak ganggu bapak-bapak Bu. Ya, nanti nggak khusyuk. Nah kemudian ini mereka juga berikhtilaf sejauh mana orang diwajibkan untuk sholat Id. Nah ini kadang-kadang ada yang strict ya. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa ada yang jaraknya itu adalah minimal 3 mil itu 5 kilo. Jadi kalau dari tempat dia ke tempat sholat Id itu masih 5 kilo, itu harus dikejar. Jadi 3 mil itu sekitar 5 kilo ya, 5 kilometer. Jadi kalau misalnya di sebuah tempat tidak ada sholat Id, kemudian 5 kilo dari jarak dia ada sholat Id, maka diwajibkan ke sana. Malah ada kalangan yang berpendapat perjalanan sehari penuh diwajibkan. Jadi misalnya di sebuah kampung nggak ada sholat Id, kemudian di kampung sono di seberang gunung ada sholat Id, di mana perjalanannya seharian penuh, maka berangkat dari maghrib untuk mengejar sholat Id besok subuh. Sebagian ada yang begitu. Betapa sholat Id ini memiliki keutamaan sampai ada yang membatasi jarak itu minimal 3 kilo itu harus sudah diwajibkan untuk sholat Id. Seandainya di tempat itu ada tempat sholat. Ini kita jangan melihat kondisi kita yang serba mudah Pak. Ini kondisinya adalah zaman dulu atau mungkin zaman sekarang, mohon maaf, di mana umat Islam itu tinggal sebagai minoritas. Misalnya di beberapa kota besar di Eropa itu kan paling di kota besar di Eropa, misalnya ada yang misalnya di Paris atau di Berlin atau di Moskow, itu paling tempat sholat Id kotak segede itu paling cuma ada 3 atau 4 masjid besar di mana mereka melaksanakan sholat. Ya, maka kita harus memaksakan diri untuk datang. Nah biasanya kalau orang Indonesia di kota-kota besar itu melaksanakan sholat Idnya di kedutaan. Ya, karena apa?
tidak setiap orang Indonesia itu paham dengan bahasa setempat. Maka bagus kalau orang-orang kedutaan itu mengadakan sendiri supaya orang Indonesia bisa memahami khutbahnya dan lain-lain, termasuk tata caranya. Nah sekarang yang berikutnya adalah bagaimana kalau misalnya waqtalqu fi man lam ya'ti ilmun bi annahu na'id illa ba'da zawal. Bagaimana kalau misalnya orang tidak tahu bahwa hari itu adalah sudah sholat Id atau sudah lebaran dan dia tahunya itu setelah duhur ba'da zawal. Harus sholat atau enggak? Nah ini. Jadi baru diberitahu sama orang karena dia tinggal di tempat terpencil atau di kota yang tidak ada orang Islamnya sama sekali gitu ya. Kemudian dia baru diberitahu bahwa hari ini udah lebaran, tapi udah siap nih, udah lewat zuhur nih, pada zawal. Wajib nggak untuk sholat Id? Di sini juga ada perbedaan pendapat. Laisa alaihim ayyusallu yawmahum wa la min al-ghad wa bihi qala Syafi'i wa Malik wa Abu Thawr. Pendapat yang pertama adalah tidak perlu sholat baik hari itu maupun besok. Itu adalah pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i. Kalau dia tahu ternyata sholatnya, kalau dia tahu bahwa yang namanya hari itu lebaran setelah lohor ba'da zawal, maka dia tidak perlu untuk sholat Id baik hari itu maupun hari besok. Nah itu Imam Syafi'i dengan Imam Malik mengatakan demikian. Wa qala akharun, sementara yang lain termasuk di sini adalah Imam Ahmad dan Ishaq. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal atau Madzhab Hambali mengatakan bahwa yakhrujuna ila sholati fi ghadati al-Id, bahwa dia wajib untuk melaksanakan sholat Id besok hari keduanya. Ini adalah menurut Madzhab Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Malik dengan Imam Syafi'i, kalau orang tahu lebarannya itu ba'da zawal setelah lohor, maka tidak wajib untuk melaksanakan sholat Id baik di hari itu maupun besok. Tapi menurut Imam Ahmad bin Hanbal atau Madzhab Hambali, wajib melaksanakan sholat Id besoknya, besok paginya, hari keduanya. Ini bagi yang kebetulan terlewat informasinya tidak masuk, atau karena di rumahnya nggak punya TV, kan? Bisa aja itu. Nah kemudian mereka berikhtilaf idza ijtama'a fi yaumin wahid Id wa Jumu'ah. Ini permasalahan yang sering terjadi. Bagaimana kalau sholat Id dengan sholat Jumat ketemu di satu hari? Gitu ya. Ini yang lumayan agak kompleks di sini. Wahal yajib al-Id al-Jumu'ah, boleh tidak yang namanya sholat Id yang kita lakukan di pagi hari itu sebagai pengganti juga sholat Jumat? Faqala qaumun yajib al-Id al-Jumu'ah wa laysa 'alaihi fi dzalika al-yawm illa al-'ashr faqat. Maka dibolehkan, ini waqala qaumun sebagai mengatakan bahwa dibolehkan Jumat itu sebagai pengganti sholat Id di pagi hari itu sebagai pengganti sholat Jumat. Jadi dikumpulkan. Ini adalah pendapat yang pertama. Wabihi qala Allah. Waru yang ada dari Ibnu Zubair, maksud Ibnu Zubair itu mengatakan demikian. Cuma tidak diceritakan apakah tidak sholat Jumatnya itu berarti tidak sholat Zuhur. Nah ini. Memang di sini dikatakan wa amma isqatu fardhu dhuhri wal jumu'ah allati hiya badala lima kali sholat Id fa kharijun 'anil usul jiddan. Tetapi harus dipahami bahwa orang yang memahami tidak sholat Jumat itu tidak berarti tidak sholat Zuhur, Pak. Nah ini. Jadi pendapat yang pertama, boleh tidak melaksanakan sholat Jumat tapi tidak meninggalkan sholat Zuhur. Jadi Jumatnya itu gatheringnya, jamaahnya sudah diwakili oleh sholat Id. Jadi sholat Jumatnya tidak perlu, tapi tetap harus sholat Zuhur. Ini adalah pendapat yang pertama. Wa qala qaumun hadhihi rukhsatun li ahli bawadi alladziina yaquluna al-absar lil 'aid wal jumu'ah khassah. Ini boleh, ini yang pendapat yang pertama, dibolehkan mengumpulkan Jumat dengan sholat Id jadi satu itu hanya untuk orang-orang yang tinggal di pelosok, di mana mereka akan jauh untuk melaksanakan sholat Jumat. Maka kalau Jumat dengan Id ketemu di satu hari, untuk orang-orang yang tinggal jauh dari pusat kota tempat dilaksanakannya sholat Id,
dan sholat Jumat, maka dia boleh menggabungkan. Ini pendapat yang kedua. Jadi pendapat yang kedua, hanya dibolehkan mengumpulkan sholat Id dengan sholat Jumat di satu waktu hanya untuk orang-orang mudik yang jauh dari masjid. Tapi untuk orang kota, orang mudik ya? Jadi orang mudik ya, orang kota nggak boleh. Orang kota nggak boleh, apalagi yang rumahnya samping masjid, gitu ya. Jangan cari gampangnya doang. Tetap. Wa qala Malik wa Abu Hanifah, akan tetapi Imam Malik dan Imam Abu Hanifah mengatakan idza ijtama'i wa jumu'an fal mukallaf mukhatabun bihima jami'an. Akan tetapi Imam Malik dan Imam Abu Hanifah mengatakan kalau Aid dengan Jumat bertemu di satu hari, maka diwajibkan untuk melaksanakan keduanya. Jadi kalau Imam Malik dengan Imam Abu Hanifah wajib untuk melaksanakan keduanya. Kenapa? Al-Aid ala annahu sunnah. Karena hukumnya berbeda. Salat Aid itu sunnah, wal Jumu'ah ala annaha fardhu. Sementara salat Jumat itu fardu. Jadi tidak boleh yang sunnah itu menggantikan yang fardu. Pendapat yang pertama itu adalah pendapatnya Imam Syafi'i. Jadi dulu di kampung saya begitu, karena kebetulan sholat Idul Fitri saya ketika begitu. Jadi pas ketemu sholat Id di hari Jumat, bener kesempatan Jumatannya lewat, sholat lohor doang. Kenapa? Imam Syafi'i begitu? Ya Imam Syafi'i kebetulan dia emang dapat nyarinya Imam Syafi'i yang gampang, kebetulan untuk kasus itu. Tapi kalau kita menganut kepada mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Imam Abu Hanifah dengan mazhab Imam Malik, maka tetap walaupun ketemu antara Aid dengan Jumat, dua-duanya harus dilaksanakan. Tidak boleh saling diwakili. Karena hukumnya berbeda. Sholat Aid hukumnya sunnah, sementara sholat Jumat hukumnya wajib. Itu adalah terkait dengan masalah ketika Aid dengan Jumat bertemu menjadi satu. Nah kemudian yang berikutnya adalah waqtalafu fi man tafutuhu sholatul Aid ma'al imam. Nah ini yang kejadian tadi teman saya Pak RW, Pak Edi. Kebetulan karena pagi-paginya itu rapat kurban dulu, dia sholat Id di Latino setelah masbuk. Nah, gimana caranya nih kalau masbuk? Kalau masbuk satu rakaat nggak masalah. Yang dimaksud di sini adalah yaqutuhu. Maksudnya dia datang, khatib sudah khutbah. Atau misalnya dia datang sudah sujud. Artinya kalau sudah sujud kan ya nggak bagian rakaat kan? Kalau masbuk tinggal melaksanakan rakaat yang satunya lagi, selesai itu kalau masbuk. Sekarang kalau bagaimana kalau yaqutuhu sholat, jadi dia sudah terlewat sholatnya, hukumnya bagaimana? Nah, ini macam-macam. Faqala qaumun yusalli arba'a wa bihi qala Ahmad wa Tsawri wa huwa Ba'diyun Ibnu Mas'ud. Pendapat yang pertama adalah kalau misalnya sudah lewat sholatnya, maka orang yang datang telat yang tidak kebagian sholat Id harus sholat 4 rakaat. Ini adalah menurut Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Tsawri, sebagaimana diriwayatkan dari hadis dari Ibnu Mas'ud. Ini adalah pendapat yang pertama. Kenapa 4 rakaat? Karena Imam Ahmad bin Hanbal dengan Imam Tsawri mengkiaskan sholat Id itu sama dengan sholat Jumat. Dimana kalau sholat Jumat, kalau kita ini kebetulan waktu Jumatan terlewat 1 rakaat pun tidak kebagian, atau rakaat yang terakhir kebagian imamnya sudah duduk, maka menurut Imam Ahmad bin Hanbal maka tinggal sholatnya itu bukan 2 rakaat, harus 4 rakaat. Kenapa? Khutbah 2 tidak ikut sebagai pengganti rakaat, kemudian 2 rakaat sholat juga nggak ikut, maka harus wajibnya 4 rakaat. Ini adalah untuk kasus sholat Jumat. Tapi karena Imam Ahmad bin Hanbal dengan Imam Tsawri mengkiaskan Jumat itu sama dengan Id, maka orang yang ketinggalan sholat Id 2 rakaat, maka dia harus mengulang 4 rakaat. Ini adalah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dengan Imam Tsawri. Ini pendapat yang pertama. Wa qala qaumun, pendapat yang kedua, bal yaqdiha ala sifati sholatul imam raka'atayn yukabbiru fihima nahwa takbirihi wa yajharu kajarihi wa bihi qala Syafi'i wa Abu Thawr. Yang kedua adalah Imam Syafi'i dengan Imam Abu Thawr atau Imam Tsawri. Mereka mengatakan, atau dia mengatakan, kalau terlewat 2 rakaat, maka dia
di rakaat pertama, kemudian takbir 2 kali di rakaat pertama, dan jahar keras kedengeran. Jadi kalau misalnya bapak kebetulan datang, ya khotibnya sudah naik nih, mendingan agak jauh sedikit, sementara khotib berkhutbah, ya sudah sholat sendiri, jahar. Itu kalau menurut Imam Syafi'i. Mungkin kebetulan bapak datang nyari parkiran susah, sementara panitia sudah mengumumkan mau sholat nyari parkiran udah kata rakaat pertama nyari parkiran, udah dapat parkir turun, rakaat keduanya baru dapat sop, ya lewat ya. Waktu udah naik mimbar. Maka menurut Imam Syafi'i salat tetap 2 rakaat persis seperti imam sholat. Ini berbeda dengan pendapat yang pertama, yaitu pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian yang kedua, waqala qaumun bal raka'ataini faqat la yajharu bihima wa la yukabbiru takbiratul 'ain. Ini pendapat yang ketiga, tetap sholat 2 rakaat, tidak perlu jahar dan tidak perlu takbir yang 7 kali maupun yang 5 kali. Ini adalah pendapat yang ketiga. Kemudian yang keempat, waqala qaumun in shallal imam fil musalla shalla raka'ataini. Kalau misalnya kebetulan dilaksanakan sholat idnya itu di lapangan, maka kalau kita masbuk cukup sholat 2 rakaat. Wa in shalla fi ghairil musalla shalla 4 raka'atin. Tetapi kalau sholatnya itu di luar musalla atau di masjid, maka sholatnya jadi 4 rakaat. Nah, ini adalah pendapat yang keempat, dibedakan. Jadi kalau sholatnya di lapangan, kebetulan tidak kebagian sholat 2 rakaat. Tapi kalau kebetulan sholatnya di masjid, ya kebetulan kelewat, maka sholatnya 4 rakaat. Ini adalah pendapat yang keempat. Kemudian pendapat yang kelima, ini adalah pendapatnya Imam Malik. Wa qala qaumun wa waqa'u Malik la qadha 'alaihi aslan. Imam Malik mengatakan tidak perlu mengqadha sama sekali. Ini ternyata ada 5 pendapat Pak ya. Tanya gini. Jadi saya bagi lagi yang pertama. Ya, yang pertama adalah diqadha 4 rakaat. Yang kedua diqadha 2 rakaat seperti imam. Yang ketiga diqadha 2 rakaat tidak seperti imam dan tidak jahar dan tidak perlu takbir 7 kali dan 5 kali. Yang keempat tergantung di mana diadakannya. Kalau diadakannya di lapangan 2 rakaat, kalau diadakannya di masjid 4 rakaat. Dan yang kelima, ini adalah mazhabnya Imam Malik, tidak perlu qadha sama sekali. Jadi kalau sudah kelewat ya udah duduk aja. Enggak usah sholat, sambil berkhutbahnya aja. Bapak ikut yang mana? Ya, ikut yang mana? Kalau kita ini karena kita kebanyakan mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i, kalau saya menyarankan, ya ada 2 pilihan kalau menurut saya. Kalau menurut saya ada 2 pilihan. Ya. Kalau kebetulan shaf yang kita dapat itu tidak begitu mengganggu jamaah yang lain, agak tersendiri dan jauh, ya, maka kita bisa mengambil mazhabnya Imam Syafi'i, yaitu tetap sholat 2 rakaat, jahar dan takbir 7 kali plus 5 kali. Tapi kalau kita kebetulan di tengah-tengah jamaah, ya, nggak enak kalau kita jahar, apalagi takbir 75 kali di tengah-tengah jamaah, imam lagi khotib, ganggu. Ini kebetulan panitia, memang harusnya di depan, kan nggak enak nih panitia telat lagi. Sementara dia harus di depan karena mau ngumumin setelah sholat. Maka ambil alternatif yang berikutnya, yaitu sholat 2 rakaat, nggak usah jahar, nggak usah takbir. Itu ambil aja 2 pilihannya, gitu ya. Jangan nggak sholat sama sekali, nggak enak, ya nggak enak. Menurut Imam Malik memang nggak usah sholat, tapi nggak enak. Kenapa nggak sholat? Nggak enak. Akan tetapi pendapat yang pertama yang 4 rakaat itu saya tegaskan, pendapatnya yang mengatakan 4 rakaat, yaitu yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, itu ketika dia mengibaratkan kepada sholat Jumat, itu dalilnya itu dhaif. Faman qala arba'an syabbaha bi sholatil Jum'ah wa huwa tashbihun dhaif.
yang mengibaratkan sholat Id sama dengan sholat Jumat sehingga harus mengganti 4 rakaat bagi yang ketinggalan full sholat Idnya, itu dhaif. Kenapa? Karena sholat Id tidak sama kedudukannya dengan sholat Jumat. Sholat Jumat itu mengganti sholat duhur. Al-khutbatani fiha maqam raka'ataini minadz zuhur. Nah itu keunikannya sholat Jumat. Khutbah, 2 khutbah itu sebagai pengganti sholat duhur, sebagai pengganti 2 rakaat sholat duhur. Jadi kalau kita ketinggalan khutbah, ketinggalan 2 rakaat, maka harus sholat 4 rakaat. Jadi kalau menurut saya pendapat yang pertama yang menggantikan dengan 4 rakaat itu tidak populer, nggak usah diikuti, walaupun ada. Ini yang mengisyaratkan adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Nah kemudian wakhtalafu fi tanafful qabla shalah wa ba'daha. Kemudian ulama juga berikhtilaf terkait dengan masalah at-tanafful. Tanafful itu salat nafilah, salat ba'diyah qobliyah. Perlu nggak qobliyah Id dengan ba'diyah Id? Kan ada yang melakukan gitu ya, qobliyah Id dengan ba'diyah Id. Ini ada hukumnya Pak. Pendapat yang pertama, jumhur ulama. Jumhur ulama itu adalah kebanyakan ulama, mayoritas ulama mengatakan ala annahu la yatanaffalu la qablaha wa la ba'daha. Wa huwa marwiyun an Ali bin Abi Thalib wa Ibnu Mas'ud wa Hudzaifah wa Jabir wa bihi qala Ahmad bin Hanbal. Jadi pendapat yang pertama termasuk yang dikuatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan jumhur ulama, tidak perlu sholat qobliyah maupun sholat ba'diyah. Jadi kalau datang aja udah. Ini adalah pendapat yang pertama. Wakila yatanaffalu qablaha wa ba'daha wa huwa madhhabu Anas wa Urwah wa bihi qala Syafi'i. Nah yang kedua adalah madhhab Imam Syafi'i. Tetap ada yang namanya sholat qobliyah dan ba'diyah. Ini kata Imam Syafi'i. Nah, jadi kita kadang-kadang unik juga. Melihat ada orang yang qobliyah atau ba'diyah. Nah berarti Imam Syafi'i juga mensyaratkan demikian. Cuman kalau menurut saya sebaiknya nggak usah diumumkan Pak. Jadi nggak usah diumumkan, nggak usah disyaratkan. Beda dengan Jumat. Kalau Jumat kan kita suka syaratkan bagi bapak-bapak yang mau melaksanakan qobliyah Jumat, karena memang dalilnya lebih kuat untuk melaksanakan qobliyah Jumat. Kalau ini ikhtilafnya lumayan kencang. Jumhur ulama mengatakan tidak perlu. Hanya Imam Syafi'i yang agak sedikit nyeleneh dalam kasus ini. Dia mensyariatkan sholat qobliyah dan ba'diyah. Jadi sebagai panitia udah biarin aja. Yang mau sholat qobliyah monggo, yang enggak sholat ya enggak apa-apa. Dalam musim. Nah, ini adalah pendapat yang kedua. Wa fihi qaulun tsalits, kemudian ada pendapat yang ketiga. Wa huwa ayatanaffala ba'daha wa la ayatanaffala qablaha. Pendapat yang ketiga itu adalah perlu ba'diyahnya tapi tidak perlu qobliyahnya. Wa qala bi al-Thawri wal Auza'i wa Abu Hanifah. Ini Imam Abu Hanifah, sebagian daripada pendapat Imam Abu Hanifah yaitu mensyariatkan hanya ba'diyahnya saja, qobliyahnya tidak perlu. Kemudian yang keempat, wa farraqa qaumun baina an takuna shalat fil musalla aw fil masjid wa huwa masyhur madhhab Malik. Ini yang paling terkenal dari madhhab Imam Malik, tergantung di mana sholatnya. Kalau sholatnya itu di lapangan, tidak perlu ada qobliyah dan tidak perlu ada ba'diyah. Tetapi kalau sholatnya itu di masjid, harus ada qobliyah dan harus ada ba'diyah. Ini kalau menurut madhhab Imam Malik. Kalau saya lebih demen yang ini. Ini kalau saya pribadi. Kalau di lapangan saya kurang seret. Sama dengan tahiyatul parkiran kalau Jumatan juga ya. Kalau qobliyah Jumat di parkiran saya masih melaksanakan. Tapi kalau tahiyatul parkiran enggak enak, termasuk tahiyatul lapangan juga enggak enak. Tapi kalau kebetulan saya sholat Idnya itu di masjid, maka sholat qobliyah dan ba'diyah suka saya lakukan. Tapi kalau kebetulan sholatnya di lapangan enggak. Jadi saya untuk
kasus sholat sunnah ba'diyah dengan qobliyah, saya pribadi lebih sering dengan mazhabnya Imam Malik. Pak Dwi gimana? Ayat belakangan. Ayat belakangan. Oh, mati lapar. Wasabab ikhtilafihim, sebab-sebab ikhtilaf perbedaan pendapatnya adalah ada juga hadis yang mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaum fitrin aw yaum adha fa shalla rak'ataini lam yusalli qablaha wa la ba'daha. Ini dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi salat Idul Fitri dan salat Idul Adha 2 rakaat, tidak melaksanakan qobliyah maupun ba'diyah. Wa qala alaihi salatu wasallam idza jaa ahadukum al-masjid falyarka rak'ataini, berdasarkan hadis bahwa yang namanya diperintahkan sholat 2 rakaat sebagai sholat sunnah tahiyatul masjid itu adalah untuk orang yang masuk masjid, bukan orang yang masuk lapangan. Walau dia boleh ismul masjid andahu ala musalla. Jadi ini juga perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa yang namanya masjid itu masjid, yang namanya lapangan ya lapangan. Tapi ada juga yang mengatakan kalau lapangan dipakai sholat, kedudukannya sama dengan masjid. Jadi kalau sore dipakai main bola, pagi dipakai sholat, ya sudah, pada saat dipakai sholat, kedudukannya sama dengan masjid. Jadi di sini juga ada dua keyakinan, Pak. Parkiran ketika dipakai parkiran mobil, tapi ketika dipakai Jumatan jadi masjid. Jadi tetap dibolehkan sholat tahiyatul parkiran dalam garis miring masjid. Nah, jadi ini ada dua perbedaan pendapat. Dia tidak melihat nama, tapi dia melihat fungsi. Jadi kalau Pak Dwi sholat qobliyah lapangan, karena pada saat itu digunakan sebagai masjid. Kedudukan musola, jadi musola di sini maksudnya adalah lapangan yang dipakai musola, bukan musola surau, bukan. Musola dalam pengertian bahasa Arab itu adalah lapangan, ya. Jadi tergantung keyakinan kita dalam memaknai musola itu, apakah mengikuti kalimatnya memang lapangan atau mengikuti fungsinya pada saat itu sebagai masjid. Akan tetapi ada pendapat yang paling moderat. Ini yang paling moderat. Wa ra'a qaumun anna tanafful qablaha wa ba'daha min babil mubah al-jaiz la min babil mandub wa la min babil makruh. Ini adalah pendapat yang paling moderat. Pendapat yang paling moderat adalah bahwa yang namanya sholat sunnah, entah itu qobliyah dan ba'diyah, adalah bab mubah atau jaiz. Jadi sesuatu yang dibolehkan, bukan disunnahkan maupun dimakruhkan. Ini yang paling moderat. Sehingga tidak perlu dikomentar yang itu saja. Bilang ya. Jadi tidak perlu dikomentar. Ini adalah pendapat yang paling moderat, yang menurut saya bisa kita pegang, bahwa yang namanya sholat qobliyah ba'diyah untuk Idul Adha dan Idul Fitri itu sifatnya mubah dan jaiz, tidak masuk dalam kategori sunnah maupun makruh, apalagi wajib. Nah, di sini ada apa namanya? Sebelum mungkin sekedar penutup, di sini sebenarnya ada tentang masalah waktu takbir. Waktu takbir, sebagian ulama mengatakan yang pertama, yukabbiru min sholat subhi yaum Arafah ila al-'ashri min akhir ayyam tasyrik. Jadi yang namanya takbir dilakukan dari sholat subuh hari Arafah. Jadi kalau kita yang lebarannya Sabtu, maka dari Jumat pagi sudah boleh takbiran. Kalau kita meyakininya tanggal 9 itu Sabtu, maka Sabtu pagi itu boleh mulai takbiran sampai akhir ayyam tasyrik. Kemudian yang kedua, yukabbiru min sholat zuhri min yaumin nahar ila sholat subhi min akhir ayyam tasyrik. Pendapat yang kedua adalah takbirnya itu dari waktu zuhur sholat Idul Adha, hari Idul Adha sampai akhir ayyam tasyrik. Ini yang kedua. Nah, yang ketiga, dari mulai setelah sholat zuhur dari hari
hari, ya maksudnya dari hari ini pendapat yang dibuat. Dan setelah sholat zuhur hari Idul Adha ilal asri min akhir ayyam tasyrik, sampai habis asar, bukan sampai maghrib. Sampai habis asar di ayyam tasyrik. Jadi Pak Win kemarin satu sudah mulai takbiran belum? Jadi habis sholat nanti ya. Mungkin sampai hari terakhir ayyam tasyrik, mungkin sampai ada yang pada asar, ada yang sebelum maghrib. Kemudian ini yang terakhir, wa ajma'u ala annahu mustahabu ayyaftira fi 'idul fitri qabla al-ghadwi ila al-musalla. Untuk salat Idul Fitri disyariatkan untuk makan dulu sebelum pergi salat Id. Tapi untuk Idul Adha wa alla yuftiru yaumul adha illa ba'da al-insiraf min as-shalah. Jadi untuk yang Idul Adha sebaiknya sebelum pergi salat dan setelah subuh jangan makan dulu puasa. Ya, bukan puasa dalam artian seperti Ramadan, tapi tidak makan kecuali sampai pulang sholat Id. Iya. Ya, ini saja mungkin yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi taufik buat kita semua. Jadi